Halo teman-teman Behind Beauty Podcast semuanya. Balik lagi nih sama aku Enivia. Gimana nih teman-teman kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Nah, di Behind Beauty Podcast kali ini, tenang aja, kamu nggak salah kok baca judulnya. Karena hari ini kita akan membahas tentang Intimate Treatment Surgical. Nah, mungkin daripada berlama-lama lagi ya, mending kita langsung ngobrol aja nggak sih dengan salah satu dokter Plastetik Klinik, yaitu Dr. Fania Aramitasari, spesialis bedah plastik dan rekonstruksi estetik di Plastetik Klinik Bendungan Hilir. Halo dok. Halo Eni, apa kabar? Baik dok, alhamdulillah. Dokter apa kabar dok? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah nih dok, mungkin ini salah satu podcast yang paling ditunggu sama teman-teman semua kali Oh, ya. gitu ya? Apalagi ibu-ibu gitu kan. Benar. Kita akan membahas soal Intimate Treatment Surgical. Bahasannya agak-agak ini ya, mungkin tabu kadang-kadang diomongin, tapi butuh juga loh, Iya. karena banyak ternyata yang belum tahu. Ya penting lah ya sebenarnya. Oke nih dok, aku mulai coba masuk aja kali ya dok ke podcastnya. Buat teman-teman, kalau misalkan ada yang mau ditanyain atau ada hal-hal yang mau dikonsultasikan, itu nanti bisa ya, kalau misalkan mau konsul bisa DM ke @plastetik.klinik. Oke, nih dok, ngomong-ngomong soal temanya kita hari ini tentang Intimate Treatment Surgical, pastikan erat ya dok kaitannya dengan keperawanan. Nah, di sisi ini benar nggak sih dok kalau misalkan hubungan seksual pertama kali itu pasti akan ada darah gitu dok, atau misalnya ada bercak darah di hubungan seksual pertama kali gitu dok? Mungkin aku sendiri juga belum tahu nih dok, bisa dijelasin ke teman-teman semuanya itu valid atau enggak sih dok? Menarik juga ya. Jadi sebenarnya keperawanan itu dinilai dari utuh atau tidaknya selaput darah. Oke, benar. Tapi sebenarnya ternyata selaput darah ini bentuknya itu nggak selalu yang terlihat akan sobek gitu ya. Karena bentuknya bermacam-macam. Ada yang memang hanya lubang di tengahnya. Dan selaput darah ini dibentuk oleh suatu lapisan seperti kita sebutnya mukosa ya. Mukosa itu sebenarnya kayak kulit tapi dia basah terus gitu. Jadi seperti dinding vagina, atau kalau mau gampang dalam mulut deh. Kalau kita sariawan tuh dalam mulut itu mukosa juga. Nah, sebenarnya pembentuk dari himen atau selaput darah itu adalah mukosa, yang mana ya dia nggak elastis banget sih, tapi sebenarnya belum tentu berdarah loh. Kalau misalnya dia memang pada saat berhubungan itu lubrikasinya cukup, kemudian memang tipe himennya atau tipe selaput darahnya itu yang memang tengahnya itu berlubang, kemudian dia stretch dengan baik, ya berarti belum tentu berdarah. Jadi sebenarnya itu mitos kalau misalnya malam pertama pasti berdarah, belum tentu, karena sebenarnya tergantung dari bentuk selaput darahnya. Oke, jadi selaput darah itu sendiri mungkin aku informasikan lagi ke teman-teman kalau itu semua beragam. Jadi Betul, bentuknya ya. Beragam. Jadi mungkin ada nggak sih dok orang yang bahkan nggak punya selaput darah gitu? Sebenarnya enggak sih, selaput darah pasti ada, tapi bentuknya aja yang bermacam-macam. Dan selaput darah ini juga belum tentu bisa rusak hanya dari berhubungan seksual. Masih ada cara lain atau banyak penyebab selaput darah itu yang sobek. Bisa karena trauma atau olahraga misalnya ya, itu juga bisa menyebabkan robeknya selaput darah. Nah, tapi nih kalau misalnya udah sobek, nah itu bisa diperbaiki sebenarnya. Nanti kita omongin ya, mungkin. Oke, pasti ada deh pertanyaan itu deh. Nih, dokter Fania udah nyinggung bisa diperbaiki oleh, boleh kasih tahu dong apa aja tuh treatment untuk organ intim, baik untuk memperbaiki atau misalkan mengencangkan, apapun itu deh dok. Oke. Untuk memperbaiki selaput darah, karena kita tadi habis ngomongin selaput darah, saya bahas selaput darah dulu ya. Baik. Jadi sebenarnya ada banyak nih, ada beberapa operasi yang bisa dilakukan atau perawatan yang bisa dilakukan di organ intim. Karena tadi kita udah ngomongin himen atau selaput darah, mungkin saya akan jelasin dari situ. Jadi selaput darah yang sobek itu bisa dijahitkan kembali gitu. Saya biasanya mendapat kasus ini contohnya karena perkosaan ya. Korban perkosaan atau mungkin accident aja ya. Ya mungkin dia nggak bermaksud, kemudian kebablasan, lalu dia ingin memberikan yang terbaik untuk calon suaminya gitu. Itu bisa
dijahitkan kembali. Jadi nanti suaminya akan mendapatkan keperawanannya lagi gitu dengan selaput darah yang diperbaiki. Nama tindakannya adalah himenoplasti. Ya, himen itu adalah selaput darah, plasti itu membentuk. Jadi kita kembalikan lagi struktur selaput darahnya. Saya juga beberapa kali mendapat kasus biasanya memang ada pemeriksaan tertentu ya. Ada memang untuk misalkan yang tes polisi gitu-gitu ya, ya dok mungkin ya, gitu. Okay. Dan sobeknya juga belum tentu karena berhubungan loh. Bisa juga mungkin karena dia overtrain, kemudian olahraga lalu sobek. Dan harus diperbaiki nih karena dia mau mendaftar ke angkatan itu mungkin biasanya diperiksa, atau mau menikah dengan angkatan gitu ya, itu biasanya diperiksa. Nah itu bisa kita perbaiki dulu gitu, sehingga pada saat diperiksa memang selaput darahnya utuh kembali. Oke, baik. Kalau untuk treatment lainnya dok, ada nggak sih dok untuk organ intim? Oke, itu tadi kan saya baru jelasin himenoplasti ya. Padahal banyak. Ada himenoplasti. Kemudian yang kedua vaginoplasti. Apa sih vaginoplasti? Ini yang paling diminati nih sebenarnya. Vaginoplasti itu diperuntukkan untuk ibu-ibu nih, terutama ibu-ibu yang sudah melahirkan, apalagi anaknya beberapa. Jadi liang vagina itu dibentuk oleh struktur otot. Jadi seperti kita tahu, otot itu kalau saya ibaratkan ya bisa aja seperti karet deh. Kalau dia pernah berhubungan, apalagi pernah melahirkan, keluar bayi per vaginam ya, atau melahirkan normal, pasti vaginanya udah meregang gitu ya, ototnya sudah loose gitu. Nah ini adalah tempatnya vaginoplasti untuk mengembalikan kekencangan vagina lagi. Jadi sebagian ototnya itu kita ikat ya, kita sebutnya plikasi atau kita ikat. Atau mungkin kalau kondisi yang sudah parah banget, memang benar-benar loose, bisa juga sebagian ototnya dipotong kemudian dijahit. Efeknya apa? Sehingga itu kembali lagi kekuatan vaginanya itu seperti waktu masih gadis dulu. Jadi ini sebenarnya untuk keharmonisan rumah tangga gitu. Mungkin semakin bertambah usia gitu kan, proses aging juga nggak cuma melahirkan nih, kadang-kadang proses aging juga membuat otot melemah. Kemudian ingin keharmonisan rumah tangga tetap terjaga atau ingin membahagiakan suami misalnya, nah itu bisa melakukan prosedur vaginoplasti. Jadi kembali lagi seperti perawan dulu gitu, kencang lagi otot vaginanya. Itu yang operasi kedua. Ada lagi nama operasinya adalah clitoral hood reduction atau operasi klitoris deh. Klitoris itu kalau di perempuan itu analoginya kalau di laki-laki itu dengan glans penis. Jadi di situ banyak sekali ujung-ujung syaraf. Dimana perempuan itu mungkin banyak yang selama ini tuh kita mungkin kenal dengan istilah fake orgasm ya. Jadi pura-pura nih biar udah capek gitu. Udah I don't feel a thing gitu dengan karena udah bertambah biar dia usia. seneng aja. Gitu ya. Jadi sebenarnya itu kenapa? Karena mungkin ada understimulasi dari klitoris itu. Kenapa sih bisa understimulasi? Biasanya karena dia sudah tertutup oleh jaringan yang menutupi si klitoris itu. Jadi klitorisnya nggak terekspos. Nah itu bisa dibuka, dikurangin hoodnya ya, hood kan apa ya, kayak hoodie gitu ya, topinya topinya gitu. Hoodie-nya itu dibuka sedikit sehingga klitorisnya lebih terekspos. Nah kalau tadi vaginoplasti mungkin buat suami, nah perempuan juga mungkin bisa membahagiakan diri dengan melakukan clitoral hood reduction. Kemudian yang berikutnya ada labiaplasti. Wah ini mungkin saya boleh nggak sambil bawa boleh banget ini ya, mungkin biar teman-teman jelas nih. Nah ini nih kita sebut ini yang tadi clitoral hood reduction ini nih di tengah sini ya. Kemudian di atasnya kan ada hoodie-nya nih, ada kayak topinya. Nah ini topinya bisa diangkat. Kemudian ada yang namanya labiaplasti gitu ya. Labiaplasti itu sebenarnya ada dua. Labia itu dari kata bibir ya. Labia itu bibir. Bibir di organ intim itu ada dua. Bibir kecil labia minor dan bibir besar labia mayor. Nah untuk yang bibir besar ini semakin bertambahnya usia dia semakin kempot, semakin hilang massa lemaknya. Ini bisa diisi, bisa dengan filler atau bisa juga dengan fat graft atau dari lemak kita sendiri. Jadi dibuat dia puffy lagi gitu. Padat lagi gitu padat ya, lagi untuk bagian luarnya. Sebaliknya yang bibir dalam, yang labia minora ini semakin bertambah usia dia semakin memanjang. Nah ini nggak cuma masalah estetika yang terganggu aja ternyata.
ini yang terlalu panjang, kadang-kadang kalau pakai celana tergesek-gesek kemudian lecet misalnya, nah itu butuh dikurangi. Itu juga nama tindakannya labiaplasti. Jadi labiaplasti bisa labiaplasti mayor atau labiaplasti minor. Kalau yang ini ditambah, yang ini yang bagian dalamnya ya, labia yang bibir kecilnya ini yang di dalam itu dikurangin justru gitu. Jadi dia tidak bergesekan dengan celana, kemudian tampakan secara estetika juga lebih baik gitu. Jadi sebenarnya banyak banget nih yang bisa dilakukan di organ intim gitu. Jadi ujung-ujungnya untuk apa sih? Untuk meningkatkan kualitas hidup sebenarnya. Balik lagi ke situ ya dok ya. Balik ke situ. Tapi ada efek kesehatannya juga nih untuk labiaplasti ya terutama. Berarti kalau misalnya labiaplasti minor dan mayor itu berarti ibarat kata kayak kebalikan gitu ya dok ya? Yang satu dikurangin, yang satu gitu ya. Satu ditambah ya, gitu benar-benar. Oke. Kadang nggak simetris juga yang labia minor, yang bibir kecil yang di dalam itu ya. Kadang nggak simetris, jadi kanan kiri tuh berbeda. Nah itu bisa juga disamakan, itu untuk estetiknya sih. Oh baik. Mungkin itu bisa pakai filler gitu ya dok? Atau kalau dikurangi nggak dengan surgery, tapi yang di luar tadi yang labia mayora yang besar kan ditambah. Ditambahnya itu bisa dengan filler atau bisa juga dengan lemak dari tubuh kita sendiri. Misalnya diambil dari perut atau dari paha, kita ambil lemaknya, kita pindahkan ke labia mayora. Oke, baik. Nah itu kan tadi berarti ada 4 ya dok ya? Ada 4 tindakan. Berapa tuh tadi? Himeno, vagino, klitoral, labiaplasti. Labianya ada 2 ya, jadi 5 lah ya. 5 lah ya, oke. Nah dari kelima prosedur tersebut itu bisa nggak sih dok dilakukan bersamaan? Bisa banget. Justru masalah, dok? Menurut saya lebih baik kalau misalnya memang mau melakukan semuanya lebih baik barengan, karena biar downtime-nya bareng gitu ya. Karena pasca melakukan intimate surgery itu tidak boleh melakukan hubungan seksual kurang lebih 4-8 minggu. 2 bulan berarti dok? Iya, antara 1-2 bulan. Biasanya kita lihat sih tergantung tindakannya. Jadi sama-sama downtime ya, sama-sama harus tidak boleh berhubungan dulu. Lebih baik memang kalau menurut saya bersamaan. Oke, baik. Itu 4-8 minggu itu untuk kelima prosedur tersebut, atau ada yang lebih cepat atau ada yang lebih lama gitu dok untuk downtime-nya? Untuk downtime-nya sih ya mirip-mirip ya. Vaginoplasti mungkin yang agak lama ya, bisa keputihan dulu di awal-awal. Tapi biasanya kalau udah pernah menikah sih himenoplasti saya rasa nggak perlu ya, buat apa gitu, karena himenoplasti kan tidak berpengaruh terhadap kekencangan vagina juga gitu. Mungkin himenoplasti itu biasanya dibutuhkan pada perempuan-perempuan justru yang masih perawan, yang menginginkan keperawanannya kembali gitu. Mungkin tidak perawan karena berbagai macam hal ya, bisa pemerkosaan atau mungkin olahraga yang tadi sudah disebutkan. Tapi kalau sudah ibu-ibu sih saya rasa nggak perlu ngapain himenoplasti. Iya, udah nikah udah nikah juga. Mending mungkin untuk vaginoplasti ya dok, kalau misalkan vaginoplasti, ibu-ibu mengencangkan gitu. Oke, baik. Nah dari kelima treatment tersebut nih dok, itu ada nggak sih dok efek sampingnya untuk pasien? Efek samping. Nah, jadi memang di situ banyak pusat-pusat saraf ya, terutama ini untuk tindakan labiaplasti yang minora nih. Jadi memang ada beberapa struktur-struktur yang pasti kita hindari gitu untuk mengurangi. Ya sebenarnya enggak sih, justru klitoral meningkatkan sensitivitas, vagino juga meningkatkan sensitivitas. Tapi labiaplasti yang minora itu kita lakukan tekniknya dengan mempreserve sensasinya gitu. Jadi supaya walaupun nggak hanya tampakan dan fungsi yang membaik, juga sensasi juga kita harap justru tidak berkurang atau malah enhance gitu harapannya. Gitu. Jadi kalau ditanya efek samping, biasanya vagino juga ya, pasien tuh pasca vagino keluhannya keputihan gitu. Biasanya karena memang masih ada benang, tunggu benangnya diserap. Nanti kalau benangnya diserap, biasanya keputihannya hilang. Atau di saat sudah 1 bulan kontrol, kalau perlu kita buang benang-benang yang terlihat, itu juga mengurangi keputihan. Sebulan aja sih maksimal. Itu benang-benangnya tuh dihilanginnya gimana tuh dok? Dicabut, dipotong? Benangnya diserap sih, jadi nggak usah khawatir ya, benangnya akan menyatu dengan tubuh. Karena mungkin kan ada aja tuh dok, mungkin teman-teman yang tertarik tapi kayak ngilu, karena kan itu secara organ intim ya dok. Iya. Organ yang paling bisa dibilang paling sensitif juga ya bagi wanita. Ya kan gitu, dibius dulu ya. Tenang guys. Nggak mungkin
pasti dibius dulu gitu dalam posisi tidur gitu. Dan biasanya juga saya kombinasi dengan prosedur-prosedur lain sih. Yang paling sering tummy tuck bareng vagino tuh paling sering. Jadi sekalian buang perut, sekalian vaginoplasti. Oke, dok. Tadi kan dokter juga sempat nih mention soal fungsi kesehatan. Nah, itu boleh dong dok dikasih tahu apa aja nih dok kalau misalkan fungsi atau manfaat prosedur tersebut bagi kesehatan. Oke, yang jelas sih mungkin yang labiaplasty minora tadi, kalau misalnya sudah menimbulkan gangguan, kemudian iritasi gitu ya, itu merupakan salah satu jawaban. Bukan salah satu sih, saya rasa itu satu-satunya jawaban karena nggak bisa lagi dikurangin selain dengan surgery. Betul. Terus kemudian efek kesehatan lainnya ya menurut saya ya peningkatan kualitas hidup ya, jadi mungkin secara psikologi ya, hubungan suami istri yang makin harmonis, betul. Seperti itu. Oke, baik. Oh, sama satu lagi, vaginoplasti juga karena dia mengencangkan otot vagina itu juga baik ya, karena segala sesuatu yang terlalu kendur itu memang pasti menimbulkan efek-efek yang kurang baik gitu. Jadi karena itu ototnya dikembalikan lagi kan sebenarnya ke posisi semula, ke posisi seperti waktu zaman masih muda dulu gitu. Itu juga pasti berpengaruh untuk kesehatan. Oke, baik. Jadi sebenarnya banyak banget ya dok manfaatnya gitu. Jadi teman-teman bisa tuh menjadi pertimbangan lagi kalau misalkan ada keraguan atau apa dari penjelasan dokter Fania tadi udah jelas banget ya teman-teman. Oke, nih dok ada terakhir pertanyaannya, yaitu ada nggak sih dok pasien yang tidak boleh melakukan treatment atau prosedur tersebut? Apa misalkan pasien yang memiliki gejala atau misalkan memiliki penyakit apa kayak gitu? Tentu ya pasti nomor satu mungkin kesehatan reproduksi diperhatikan dulu gitu. Mungkin ini dokter kandungan yang lebih kompeten dalam menjawab gitu. Jadi memang biasanya saya minta screening dulu juga sih. Jadi ke dokter kandungan untuk cek nih screening misalnya cervix, kemudian apakah ada jamur di sekitar vagina gitu ya, apakah sedang infeksi atau tidak gitu. Biasanya kan ada tuh kalau lagi keputihan banyak ya, jangan disembuhkan dulu infeksinya. Kemudian itu tadi ya sudah saya biasanya minta hasil pap smear terakhir gitu ya, karena kita sebenarnya nggak perlu mengoperasi pun pap smear juga kan rutin harusnya dilakukan. Betul. Terutama untuk orang yang udah sexually aktif, pap smear harus dilakukan. Paling itu sih. Jadi ini adalah tindakan yang enhance quality of life gitu. Jadi kalau nggak dilakukan, kenapa dok? Ya nggak apa-apa juga sih kalau nggak dilakukan gitu. Bukan sesuatu yang harus, tapi if you want to enhance the quality of life, ini adalah salah satu caranya gitu. Oke, itu salah satu jawabannya ya guys. Jadi kalau aku sih nonton podcast ini ya atau dengerin podcast ini, mungkin nanti aku kalau jadi udah ibu-ibu gitu ya itu bisa menjadi salah satu alternatif atau pertimbangan buat aku juga gitu ya dok. 40 something gitu biasa ibu-ibu udah mulai kepikiran ya. Saya banyaknya umur-umur segitu sih yang aware, udah tahu, tapi ternyata banyak juga sih yang udah aware, tapi beberapa tuh juga banyak yang belum tahu gitu bahwa ini tuh bisa loh dilakukan. Gitu. Mungkin baik lagi karena tadi kayak dokter bilang ini hal yang masih tabu ya. Betul. Masih mikir-mikir, masih ragu banget lah ibarat kata kayak gitu. Oke. Nah, buat teman-teman, kayak tadi aku udah bilang di awal, bagi yang masih ada pertanyaan, keraguan, atau pengen konsultasi sekaligus, itu bisa langsung menghubungi Plastetic Clinic lewat sosial media, baik lewat DM Instagram, atau bisa langsung menghubungi nomor admin yang tertera di Instagram juga. Oke, Dokter Fania, nggak kerasa nih, tadi udah banyak banget ya pertanyaan-pertanyaan yang aku lontarkan, seru banget. Nih, karena tadi aku bilang juga nih podcast yang ditunggu-tunggu oleh sebagian besar wanita, terutama ibu-ibu ya. Betul. Oke, Dokter Fania, makasih banyak ya dok sama-sama atas waktunya dan informasi yang udah diberikan ke teman-teman semuanya. Semoga semuanya bisa menjawab keraguan dan pertanyaan bagi teman-teman. Oke, kalau misalnya begitu, aku akhiri ya dok podcast kali ini. Jangan lupa untuk subscribe juga di YouTube kita dan ikutin terus Behind Beauty Podcast selanjutnya. Oke, sampai jumpa di Behind Beauty Podcast selanjutnya. Dadah!